Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Yuk. Bab 1311 sampai bab 1315. Mike masih muda dan energi, dan memiliki rasa keadilan yang kuat di dalam dirinya. Oleh karena itu, ketika Mai Cheng-sing mengucapkan kata-kata ini, dia secara naluriah tidak dapat menerimanya. Namun ketika dia menenangkan diri dan memikirkannya, dia merasa perkataan kakek buyutnya memang masuk akal. Perbedaan terbesar antara ahli Feng Shui dan orang biasa adalah mereka dapat meramalkan nasib dan kemalangan seseorang di masa depan melalui penampilan wajah, Feng Shui, dan ramalan. Ini jelas merupakan kemampuan yang luar biasa bagi orang awam. Dan semakin banyak orang menguasai keterampilan ini, semakin tegas mereka harus mengakhiri Bunda Hati Kudus. Karena begitu mereka mulai bersimpati dengan orang lain, mereka akan menyeret diri mereka ke dalam rawa. Dia akhirnya ingin memahami mengapa para pembunuh profesional di film dan drama TV dalam dan luar negeri harus dibayar untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Bahkan jika dia benar-benar bersimpati dengan pihak lain dan benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam kepada pihak lain, dia tetap harus menagih $1 atau 1 sen simbolis kepada pihak lain. Inilah etika profesi mereka, etika profesi yang tidak tergoyahkan. Adapun akar permasalahannya, itu yang dikatakan kakek, mereka hanya memandang majikannya dan hanya mengabdi pada majikannya. Hidup mati orang lain tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Dolar, atau sen, inilah yang membedakan orang biasa dari pemberi kerja. Tanpa dolar ini, atau bahkan 1 sen pun, akan ada terlalu banyak orang miskin di dunia, dan akan ada terlalu banyak orang miskin yang terpaksa berada dalam keputusasaan. Setelah mengetahui hal ini, dia berkata kepada Mai Cheng-sing dengan sungguh-sungguh, "Kakek, saya mengerti apa yang Anda katakan, dan saya pasti akan mengingat ajaran Anda di masa depan." Mai Cheng-sing mengangguk, dan berkata dengan sangat serius, "Akan sangat bagus jika Anda mengerti kebenaran ini." Saat dia berbicara, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Keluarga Mai telah berada dalam rahasia Feng Shui selama ribuan tahun dan selalu menjadi salah satu dari 5 keluarga Feng Shui teratas. Tetapi sejak ayah saya memutuskan untuk pindah keluarganya setelah tiba di Amerika Serikat, kakek dan ayah Anda lahir di Amerika Serikat satu demi satu, dan sangat rusak oleh budaya Barat, sehingga keduanya tidak melakukan penelitian mendalam tentang rahasia Feng Shui. Dan mereka tidak memiliki potensi untuk menjadi master sama sekali. Jika kita belum menyadari kebenarannya sebelumnya, keluarga Mike kita pasti akan menghilang dari 5 keluarga Feng Shui di masa depan. Mike dengan cepat berkata, "Kakek, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga reputasi keluarga Mai." Mai Cheng-sing mengangguk sedikit, menghela nafas pelan, dan berkata, "Hei, itu saja, jangan bicarakan ini dulu sekarang. Mari kita jalan-jalan di sekitar sekolah ini dulu dan lihat apakah ada keuntungan khusus." Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling adalah universitas yang relatif kecil. Jumlah guru dan siswa di sekolah ini hanya lebih dari 10.000. Dibandingkan dengan universitas komprehensif dengan jumlah penduduk 30.000 hingga 40.000 orang memang jauh berbeda dari segi jumlah penduduk. Namun, meski jumlah orangnya sedikit, namun areanya cukup luas. Selain itu, meskipun Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling tidak sebaik Universitas Jinling dalam peringkat keseluruhan, disiplin ilmu ekonomi dan manajemennya selalu menjadi yang terbaik di negara ini dan dapat dianggap sebagai disiplin profesional yang paling menonjol. Oleh karena itu, banyak orang kaya yang menyekolahkan anaknya ke sini untuk belajar manajemen ekonomi agar mereka bisa mengambil alih bisnis keluarga dengan lebih baik di masa depan. Faktanya, sebelum kecelakaan Wu Qi, saudara laki-lakinya Wu Xin dan Wu Donghai pasti lebih menyukainya. Meskipun Wu Xin adalah putra tertua, dia adalah salah satu dari mereka yang relatif rata-rata dalam segala aspek dan tidak memiliki apapun yang menonjol. Awalnya Wu Donghai menaruh harapan besar padanya dan mengirimnya ke Amerika Serikat untuk belajar.
Namun siapa sangka setelah Wu Xin tiba di Amerika, ia akan bergaul dengan generasi kedua orang kaya Tiongkok, mengendarai mobil sport, berpesta, minum dan menjemput gadis-gadis dan mabuk dan melamun sepanjang hari. Belakangan, Wu Donghai menyadari bahwa tidak semua anak yang dikirim belajar ke luar negeri bisa menjadi berbakat. Faktanya, banyak dari anak-anak ini yang sama sekali tidak berguna tanpa kendali orang tuanya setelah pergi ke luar negeri. Hanya sedikit sekali anak-anak yang berdisiplin diri yang mampu menjaga dan mengembangkan diri di lingkungan perantauan yang penuh godaan. Oleh karena itu, untuk mencegah Wuqi yang berbakat mengambil jalan memutar, dia tidak membiarkan Wuqi mengikuti jalan lama Wu Xin, tetapi membiarkannya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi melalui usahanya sendiri dan diterima di Institut Keuangan dan Ekonomi Jinling. Anak Wuqi ini memang pintar. Jika tidak, dia tidak akan bisa mempraktikkan metode mencuci otak gadis kecil itu dengan sempurna. Tapi sayangnya, kepintarannya membuatnya mengambil jalan memutar pada akhirnya, dan Ye Chen mengubahnya menjadi pemakan kotoran, binatang buas. Kakek dan cucunya berjalan mengelilingi kampus, dan Mike bertanya, "Kakek, menurut Anda apakah ahli sugesti psikologis untuk putra Wu Donghai ada di sekolah ini?" Mai Chengxing menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya. Dan berkata, "Mike, kamu masih muda. Tunggu beberapa saat istirahat untuk menemukan beberapa siswa untuk menanyakan tentang Wuqi, terutama dengan siapa dia berhubungan sebelum kecelakaan itu. Kamu harus mencari tahu dulu, oke, kakek?" Saat ini, sebuah BMW 530 perlahan melewati kakek dan cucunya. Yang duduk di dalam taksi adalah Ye Chen. Dia sudah meminta Wang Dongsui untuk membuat janji dengan He Yuanjiang sebelumnya. Jadi dia langsung pergi ke sekolah. Ketika dia mendengar bahwa janji temu itu dengan Profesor He, penjaga keamanan tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga dengan antusias memberitahu Ye Chen rutenya. Saat ini, Ye Chen kebetulan melewati danau buatan Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. Ini juga merupakan kunjungan kedua Ye Chen ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. Terakhir kali saya datang, atas permintaan Qin Ao Sui untuk membujuk teman sekelas perempuannya yang ingin bunuh diri. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa ada sampah di kampus universitas yang dirancang untuk mencuci otak para gadis, membuat mereka melakukan mutilasi diri dan bunuh diri. Jadi, dia memberi Wuqi sedikit petunjuk psikologis, yang membuat hidup Wuqi menjadi gelap. Ye Chen merasa emosional di dalam hatinya, dan matanya tertarik pada orang tua dan muda yang berjalan di pinggir jalan. Pemuda itu belum terlalu tua. Dia tampak berusia awal 20-an, tetapi lelaki tua di sebelahnya berambut putih dan tampak berusia setidaknya 80 atau 90 tahun. Ye Chen merasa bahwa meskipun lelaki tua itu sudah sangat tua, dia tampak kuat secara fisik dan mental, dan gaya berjalannya seimbang dan mantap, dan dia bahkan tampak sedikit santai. Dan pemuda di sampingnya sepertinya sedang mendukungnya, namun nyatanya dia hanya sekedar pamer. Orang tua ini sama sekali tidak membutuhkan siapapun untuk mendukungnya. Yang membuat Ye Chen merasa sedikit aneh adalah ia merasakan ada aura familiar pada lelaki tua ini. Perasaan ini sangat mirip dengan Lai Qinghua yang ia temui di Gunung Yeling. Namun, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan melewati mereka berdua. Yang dia pedulikan sekarang adalah pertemuan dengan He Yuanjiang nanti. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen bertemu dengan orang-orang sebagai ketua M Grand Group. Bahkan ketika dia bertemu Wang Dongsui untuk pertama kalinya, dia menggunakan identitas tuan muda keluarga Ye, bukan ketua M Grand Group. Oleh karena itu, dia sedikit banyak khawatir. Jika He Yuanjiang dapat dibujuk untuk bekerja sama dengannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak dapat dibujuk, bukankah identitasnya sebagai ketua M Grand Group akan terungkap? He Yuanjiang bukanlah bawahannya, jadi dia adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Setelah rahasia tersebut dikuasai oleh seseorang di luar kendalinya, kemungkinan penyebarannya akan meningkat secara eksponensial. Ye Chen tidak yakin apakah He Yuanjiang akan memberitahu Han Meiqing dan apakah Han Meiqing akan memberitahu ayah mertuanya. Namun, proyek ini sangat penting saat ini. Jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengobrol dengan He Yuanjiang dan mencoba memenangkan hati orang luar biasa ini.
Ye Chen mengemudikan mobil ke gedung administrasi Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling, mengikuti nomor kamar yang diinformasikan oleh penjaga keamanan, dan tiba di pintu kantor Wakil Dekan Sekolah Ekonomi dan Manajemen. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen mengetuk pintu. Setelah 3 panggilan, suara He Yuanjiang datang dari dalam, "Silakan masuk." Ye Chen membuka pintu dan melihat He Yuanjiang dalam setelan yang layak. Dia mengenakan kacamata dan duduk di mejanya membaca informasi. Setelah beberapa detik, dia meletakkan dokumen di tangannya, menatap Ye Chen, dan sedikit terkejut. Segera, dia bertanya dengan heran, "Ye Chen, kenapa kamu ada di sini?" Melihat ekspresi terkejut di wajahnya, Ye Chen tahu bahwa dia tidak menghubungkan dirinya dengan identitas ketua Emgrand Group. Jadi, dia tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Halo, Profesor He. Saya meminta Dong Sui untuk membuat janji dengan Anda atas nama saya." He Yuanjiang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, "Kamu? Apakah dia ketua Emgrand Group?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ya, Profesor He, saya memang ketua Emgrand Group." "Ya Tuhan." He Yuanjiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Kemarin ketika saya sedang berlari dengan bibihan Anda, dia memberitahu saya bahwa Anda adalah seorang ahli Feng Shui. Itu bagus." Status ketua kelompok tampaknya sedikit berbeda. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Yang disebut ahli Feng Shui. Tapi itu hanya rumor di antara beberapa teman di Jinling. Saya telah mempelajari sedikit Feng Shui, tapi secara keseluruhan masih relatif seperti bisnis dan tidak layak untuk disebutkan." Setelah itu, dia menjelaskan mengenai identitas ketua grup di Hao. "Saya juga berharap Profesor He akan melakukannya. Jika Anda dapat membantu saya merahasiakannya. Bahkan istri saya, ayah mertua, dan ibu mertua saya tidak melakukannya. Saya tidak tahu identitas saya. Jadi tolong jangan beritahu orang lain, terutama Bibi Han." He Yuanjiang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saya punya sesuatu yang salah?" "Jelas, dengan identitas sebesar itu, bagaimana Anda bisa menyembunyikannya dari Anda, istri dan ayah mertua serta ibu mertua Anda? Apakah mereka tidak tahu apa-apa tentang keseluruhan proses pendirian Emgrand Group oleh Anda?" Ye Chen menjelaskan, "Meskipun Emgrand Group adalah milik saya sekarang, namun tidak saya dirikan. Emgrand Group telah berdiri selama hampir 10 tahun, dan saya baru mengambil alih musim panas lalu. Sedangkan untuk keluarga saya, itu terutama karena beberapa alasan pribadi, tidak nyaman memberitahu mereka alasannya saat ini." He Yuanjiang terdiam sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, "Oke, saya berjanji untuk tidak memberitahu orang lain tentang masalah ini. Tetapi saya tidak melakukannya. Tahu persis apa yang Anda tanyakan kepada saya hari ini. Apa tujuannya?" Ye Chen berkata dengan serius, "Pelayaran laut telah mendapatkan momentum baru-baru ini, dan saya pribadi ingin berinvestasi dalam bisnis ini. Tetapi saya menderita karena kurangnya bakat manajemen yang sesuai." Saat dia berbicara, Ye Chen memandang He Yuanjiang dan melanjutkan, "Dong Sui memperkenalkan Anda kepada saya dan mengatakan bahwa Anda sangat mampu dan sangat dihormati olehnya. Jadi saya hanya ingin bertanya kepada Profesor He, apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya, bekerja sama?" Setelah mendengar ini, He Yuanjiang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tulus, "Maaf, Tuan Ye, sejak saya mengajar di MIT, saya telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sosial." Ye Chen tidak menyangka He Yuanjiang akan langsung menolaknya begitu dia muncul. Jadi dia bertanya, "Profesor He, jika ini masalah uang, sebenarnya semuanya mudah untuk dibicarakan. Anda hanya perlu menyebutkan namanya nomor, dan saya akan puas dengan itu." He Yuanjiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, ini bukan masalah uang, ini adalah keputusan pribadi saya. Saya telah bekerja untuk beberapa grup Fortune 500 selama 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, saya telah memeras tenaga saya otak untuk berpikir tentang bagaimana membantu perusahaan menghasilkan uang. Lebih banyak keuntungan membuat saya merasa sangat tidak menarik dan tidak berarti. Jadi saya memutuskan untuk mengajar dan menggunakan cara lain untuk membuktikan nilai saya sendiri." Ye Chen bertanya dengan bingung, "Mengapa hal itu membuat Anda merasa tidak tertarik membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan?
Bukankah Anda sekarang mengajar untuk membantu sekolah mengembangkan lebih banyak bakat? Menurut saya, tidak ada perbedaan mutlak antara keduanya. Hei. Yuan Jiang tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, saya sebenarnya bukanlah orang yang sangat mencintai uang." Saat dia berbicara, He Yuanjiang berkata dengan sedikit emosi, "Sebenarnya, setelah uang mencapai tingkat tertentu, itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Situasi hidup saya pasti sudah diperbaiki sejak saya menghasilkan $500.000 AS setahun, hingga ketika saya bisa mendapatkan $10 juta AS setahun. Standar hidup dan status saya sama dengan ketika saya mendapat $500.000 AS setahun. Meskipun saya bukan orang kaya, saya telah bekerja bertahun-tahun dan telah menghasilkan ribuan dolar AS, dengan tabungan $10.000 AS. Ditambah lagi saya telah melakukan beberapa investasi saham. Saya memiliki beberapa saham Apple dan saham Tesla. Jika semuanya didiskon, mungkin bernilai 200 hingga 300 juta dolar AS. Meskipun uang ini bukan sama seperti milik Y.M. Grand Group milik suamiku, tidak ada bandingannya. Tapi aku tidak tahu harus membelanjakannya di mana. Rumah yang saya tinggali sekarang tidak mahal. Semua investasi yang dijumlahkan, dikonversi ke dolar AS, berjumlah sekitar 1 juta. Untuk rumah mahal, saya tidak mampu membelinya. Saya hanya berpikir itu terlalu merepotkan untuk ditinggali, dan tidak perlu. Mobil yang saya kendarai adalah Tesla, yang merupakan model paling umum, terjangkau dan ramah lingkungan. Semua investasi ditambahkan, dikonversi menjadi RMB. Jumlahnya kurang dari $60.000 AS. Dan pengeluaran bulanan saya hanya beberapa ribu dolar AS. Itu sudah cukup, dan pengeluaran ini dapat ditanggung sepenuhnya oleh gaji saya saat ini saja. Sisa uang hanya dapat disimpan di rekening bank dan telah sepenuhnya kehilangan likuiditasnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, semuanya akan disumbangkan untuk amal di masa depan. Jadi bagi saya merasa seperti saya mungkin sebaiknya berada di sana saja. Kami mengajar dengan sungguh-sungguh di sini." Ye Chen bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak akan meninggalkan sejumlah besar uang untuk anak-anakmu, He?" Yuan Jiang tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak punya ide tentang ini. Putriku kira-kira seumuran denganmu, situasi kehidupannya mirip denganku. Dia dapat menghasilkan uang, tetapi dia tidak tahu cara membelanjakan uang. Dan dia tidak memiliki motivasi untuk membelanjakan uang." Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit kesulitan ketika mendengar ini. He Yuanjiang jelas tidak tertarik pada uang, dan hanya ingin mengajar dan mendidik orang. Dalam hal ini, apa yang dapat saya lakukan untuk membuatnya terkesan dan membuatnya bersedia melakukannya dengan saya? Setelah memikirkannya, Ye Chen tidak memikirkan solusi yang baik. Namun, sepasang sketsa hitam putih di dinding kantor He Yuanjiang menarik perhatiannya. Sketsa sederhana tersebut hanya menggambarkan bentuk sebuah pohon, sehingga tidak terlihat terlalu aneh. Bahkan sebagian besar orang sulit untuk mengidentifikasi jenis pohon tersebut melalui bentuknya. Namun, Ye Chen masih melihat lukisan itu dan berkata dengan penuh minat, "Profesor He, apakah Anda sendiri yang menggambar sketsa sederhana ini, He?" Yuan Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Anda tahu?" "Saya juga tidak ikut serta." Tanda tangani. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Karena saya tahu pohon ini." "Oh," He Yuan Jiang bertanya kepadanya dengan tergesa-gesa, "Karena Anda tahu pohon ini, bisakah Anda memberi saya gambarannya, www?" Ye Chen He mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Profesor He, pohon yang Anda gambar sebenarnya adalah pohon redwood di California, AS, He." Yuan Jiang sedikit terkejut. Lalu Ye Chen melanjutkan, "Sebenarnya, gambar sederhana Anda seharusnya diambil dari lambang Universitas Stanford. Jika saya ingat dengan benar, pola di tengah lambang Universitas Stanford adalah pohon kayu merah." He Yuan Jiang bertanya dengan heran, "Apakah Tuan Ye juga lulus dari Stanford?" Melihat kegembiraan di wajah He Yuan Jiang, Ye Chen buru-buru menjelaskan, "Maaf, Profesor He, saya tidak lulus dari Stanford." He Yuan Jiang bertanya dengan bingung, "Lalu bagaimana Anda tahu bahwa pohon redwood yang saya lukis adalah lambang Universitas Stanford, gambar di dalamnya? Jika Anda tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Stanford, Anda seharusnya tidak mengingat pola lencana sekolah dengan jelas, bukan?" Ye Chen tidak menyembunyikannya.
Dan berkata dengan serius, ibuku pernah belajar di Stanford ketika aku masih kecil. Saya mendapat kehormatan untuk mengunjungi Stanford bersamanya. Itu dia. Hei Yuanjiang sedikit mengangguk. Saya pikir Anda baru berusia 27 atau 80 tahun tua. Usia ibumu seharusnya sama denganku, kan? Ye Chen mengangguk. Aku lahir saat itu, ibuku berumur 26 tahun. Dan menurutku dia akan berumur 54 tahun ini. Hei. Yuanjiang merenung sejenak dan berkata, 54 tahun, yang 1 tahun lebih muda dariku, dia mungkin satu kelas denganku, atau sebelum dan sesudahku. Bolehkah aku bertanya? Apakah nama ibumu? Mungkin kita masih saling kenal, Ye. Chen ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan sedih, ibuku telah meninggal selama bertahun-tahun, dan aku masih belum menyebutkan namanya. Begitu Ye Chen selesai berbicara, Hei Yuanjiang tercengang. Dia memandang Ye Chen, sangat terkejut hingga suaranya bergetar, dan bertanya, Ye Chen, nama keluargamu adalah Ye, dan merupakan nama ibumu nama keluargaan. Ye Chen terkejut, dan berseru, Profesor dia kenal ibuku, hei. Yuanjiang tiba-tiba menjadi bersemangat, dan berkata, apakah kamu benar-benar anak Cheng Qi? Begitu dia mendengar kata, Cheng Qi, mata Ye Chen berkaca-kaca. An Cheng Qi adalah nama ibunya, nama ini telah ada di hatinya selama bertahun-tahun, tetapi selama bertahun-tahun, Ye Chen hampir menjadi yang pertama. Saya mendengar seseorang menyebutkannya untuk pertama kali. Nama belakang ibunya adalah An, yang berarti kedamaian dan kebahagiaan. Kata Cheng Qi, pada nama tersebut diambil dari kalimat dalam catatan sejarah, biografi Jenderal Li, Sima Qian, buah persik dan buah plum terdiam, dan kata Cheng Qi menjadi miliknya sendiri. Arti harafiahnya adalah pohon persik dan plum tidak dapat berbicara. Namun karena pohon tersebut mekar dengan bunga yang indah dan menghasilkan buah yang manis, maka secara spontan orang akan menghampirinya dan menapaki jalan setapak di bawahnya. Arti sebenarnya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang cukup ikhlas dan disiplin serta memiliki karakter yang sempurna, sehingga dengan sendirinya ia akan terharu dan menarik perhatian orang lain, serta dicintai dan dikagumi orang. Karena Ibu Ye Chen adalah putri sulung kakeknya dan yang paling disayangi, lelaki tua itu menaruh harapan besar padanya, jadi dia memberinya An Cheng Qi, nama yang sangat berarti. Ketika Hei Yuanjiang melihat air mata di mata Ye Chen, dia segera membenarkan kecurigaannya. Dia berjalan ke depan, memegang tangan Ye Chen, dan berkata dengan mata merah, Ye Chen, kita bertemu lebih dari 20 tahun yang lalu. Ya, kamu masih sangat muda pada saat itu, dan ibumu membawamu ke Stanford dan Silicon Valley. Saya dan istri saya menemani saat itu. Tetapi ada banyak orang yang menemani kami saat itu, jadi Anda mungkin tidak memiliki kesan terhadap saya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan penuh semangat, kekasihku memelukmu saat itu, apakah kamu masih memiliki ingatan? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, Profesor Hei, sudah terlalu lama, saya benar-benar tidak memiliki ingatan. Saat dia berkata, dia bertanya, Profesor Hei, apakah Anda dan ibu saya adalah teman sekelas? Ya, Hei Yuanjiang mengangguk dan berkata dengan emosi, kami telah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun, dan kami hubungan juga sangat baik. Saat itu, saya mengejar ketika saya jatuh cinta, ibumu yang mengirimi saya surat cinta, Marvin. Bertanya dengan rasa ingin tahu, Profesor Hei, bisakah Anda ceritakan tentang ibu saya? Saya tidak tahu apa-apa tentang dia pengalaman sebelum menikah dengan ayahku. Kamu tahu. Hei Yuanjiang menghela nafas, ibumu adalah seorang selebriti besar di Stanford saat itu, dia bukan hanya mahasiswi Tiongkok dengan kinerja terbaik dalam sejarah Universitas Stanford, dia juga Presiden Universitas Asosiasi Alumni China Universitas Stanford dan Presiden Stanford Internet Venture Capital Fund penggagasnya. Banyak perusahaan teknologi tinggi terkemuka yang kini berkembang di Silicon Valley, mengambil dana ibumu dan memulainya selangkah demi selangkah. Berbicara tentang ini, Hei Yuanjiang hanya bisa menghela nafas, dengan sedikit kesedihan dan penyesalan, berkata, ibumu benar-benar wanita paling berkuasa di Stanford dan Silicon Valley saat itu. Dia tidak hanya cantik, murah hati,
dan berpengetahuan luas, tetapi dia juga sangat cakap, dan keluarganya sekaya negara manapun di dunia. Kuncinya adalah keluarganya sangat kaya, dan dia bisa bekerja sangat keras dan menciptakan prestasi besar. Aku hanya bertemu ibumu seumur hidupku. Semua teman sekelas Tionghoa kita saat itu, termasuk teman sekelas kulit putih yang sok, dikalahkan di depan ibumu. Berbicara tentang ini, He Yuanjiang menghela nafas. Saat itu, ada pepatah yang beredar di Stanford bahwa di antara sekian banyak elit wirausaha di Silicon Valley, setidaknya sepertiga pria adalah pengagum ibumu. Kalimat ini mungkin terdengar berlebihan, namun saat itu, nama ibumu hampir tidak dikenal di Silicon Valley. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, semua orang menghormati dan mengaguminya. Ini sebenarnya pertama kalinya Ye Chen mendengar hal-hal ini tentang ibunya. Marvin belum lahir ketika ibunya masih belajar di Stanford dan berinvestasi di Silicon Valley. Setelah Ye Chen lahir, lambat laun ibunya menjadi istri ayahnya. Oleh karena itu, dalam ingatan Ye Chen, ibunya bukanlah gambaran seorang elit bisnis. Terlebih lagi, Ye Chen hanya tahu sedikit tentang ibunya sebelum dia lahir. Ibunya adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah membicarakannya dengannya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan He Yuanjiang, Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat tertarik dan bertanya, "Profesor He, apakah Anda masih tahu sesuatu tentang ibu saya?" He Yuanjiang berkata dengan serius, "Itu terlalu berlebihan. Saya tidak dapat menyelesaikan pembicaraan." Tentang dalam 3 hari 3 malam, berbicara tentang ini, He Yuanjiang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedih, dan berkata dengan emosi, "Setelah ibumu mengalami kecelakaan di Jinling, lusinan orang dari asosiasi teman sekelas kita menyewa penerbangan bermalam untuk kembali ke Jinling untuk menemukanmu. Di antara mereka banyak teman sekelas ibumu di Stanford. Meskipun aku lahir dan besar di Jinling, aku mencoba semua koneksi yang aku bisa di Jinling pada waktu itu tetapi tidak dapat menemukan keberadaanmu. Nanti, kami, asosiasi alumni Stanford, memiliki lebih dari 300 orang, serta hampir 100 teman ibumu di bidang modal Ventura Silicon Valley. Kami telah bekerja sama untuk menemukan keberadaan Anda di seluruh dunia. Kami telah mencarimu selama 10 tahun tanpa hasil apapun. Kemana kamu pergi setelah bertahun-tahun? Di mana itu?" Ye Chen tidak menyangka setelah kecelakaan orang tuanya, teman sekelas dan teman ibunya akan mencarinya selama 10 tahun. Ketika dia tergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan emosi, "Profesor He, sebenarnya, saya telah berada di Jinling selama bertahun-tahun." Setelah itu, Ye Chen menjelaskan kepada He Yuanjiang bahwa Tang Sihai menyembunyikan dirinya di panti asuhan. He Yuanjiang tidak bisa menahan nafas, "Saya benar-benar tidak menyangka Anda berada di Jinling sepanjang waktu." Ye Chen bertanya kepadanya, "Profesor He, apakah Anda kenal ayah saya?" He Yuanjiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayahmu dan kamu ketika ibuku sedang jatuh cinta, dia tidak pernah berhubungan dengan kami. Kami hanya tahu bahwa ayahmu adalah tuan muda keluarga Ye Dianjing, tetapi detail lebih lanjut tidak begitu jelas. Kapan orang tuamu memegang pernikahan di Yanjing? Saya dan istri saya kami awalnya berencana untuk datang untuk berpartisipasi, tetapi sesuatu terjadi di Amerika Serikat pada saat itu, dan kami harus mengubah rencana untuk sementara." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Amerika Serikat dan Tiongkok masih terlalu berjauhan, jika aku mengingatnya dengan benar. Dengan kata lain, setelah ibumu dan ayahmu kembali ke Tiongkok untuk menikah, hingga dia mengalami kecelakaan di Jinling, aku hanya bertemu dengannya sebanyak 3 kali, dan terakhir kali adalah ketika dia membawamu ke Stanford. Ketika He Yuanjiang mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terkadang dunia orang dewasa seperti ini. Kami jelas memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi karena jarak kami terlalu jauh dan masing-masing memiliki kehidupannya sendiri, itu mungkin sulit untuk bertemu satu sama lain selama 3-5 tahun. Lalu dia berkata dengan wajah serius, "Meskipun aku dan kekasihku jarang bertemu ibumu nanti, hubungan kami masih sangat dalam. Saat ibumu masih hidup, kekasihku dan aku menganggapnya sebagai teman dekat. Sayang sekali orang luar biasa seperti dia meninggal muda." Mendengar kata-kata ini,
Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam. Orang-orang di sekitar orang tua mempunyai penilaian yang sangat tinggi terhadap mereka. Namun sayangnya, saya hanya mengetahui sedikit tentang perbuatan mereka berdua. Padahal, hingga saat orang tuanya meninggal, Ye Chen hanyalah seorang anak yang baru memasuki kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak seusia itu memiliki cara pandang yang sangat sederhana dan dangkal dalam memandang masalah dan dunia. Mereka hanya tahu bahwa orang tuanya menyayangi mereka, tetapi mereka tidak tahu orang seperti apa orang tuanya. Terkadang, Ye Chen sangat iri pada ayah Gu Qiuyi, Gu Yanzong. Sebab, dia sudah mengenal ayahnya lebih lama dibandingkan dirinya. Dia juga mengenal ayahnya jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Sekarang, dia sangat iri pada He Yuanjiang, karena dia merasa He Yuanjiang lebih mengenal ibunya daripada dirinya. Melihat ekspresi kesepian Ye Chen, He Yuanjiang mau tidak mau melangkah maju dan menepuk pundaknya, menghiburnya. Sudah lama sekali, jadi jangan bersedih lagi. Kehidupan ibumu selama 20 tahun terakhir adalah benar-benar terlalu cerdas. Teman sekelas kita saat itu mengatakan bahwa itu pasti karena Tuhan kekurangan orang yang luar biasa. Jadi dia membiarkannya pergi ke surga lebih awal. Ye Chen mengangguk ringan, mengenai orang tuanya. Selain sedih, ia juga memiliki penyesalan. Yang paling disesalkan adalah sebagai anak mereka, ia kurang memahami kehidupan mereka. He Yuanjiang tersenyum saat ini dan berkata, "Mari kita bicara tentang Anda. Kenapa Anda bisa menjadi ketua Emgrand Group sekarang? Bukankah Anda kembali ke keluarga Ye?" Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, "Sejujurnya, saya telah tinggal di Jinling selama hampir 20 tahun dan bekerja sebagai menantu di keluarga Xiao selama 4 tahun. Keluarga Ye baru menemukan saya tahun lalu. Sebagai untuk Emgrand Group, merekalah yang memberikannya kepada saya. Selain hadiah dari Emgrand Group, mereka juga memberi saya uang tunai 10 miliar sebagai kompensasi. Tetapi ini sepertinya tidak terlalu berarti bagi saya. Saya sampai saat ini belum menyentuh satu pun uang dari Emgrand Group. Sedangkan untuk 10 miliar, saya hanya membayar tagihan pengobatan penyelamat saya pada awalnya, dan membeli mobil dan kalung untuk istri saya. Tetapi saya tidak pernah menghabiskan uang itu setelah itu. Berbicara tentang ini, Ye Chen menghela nafas pelan, dia melanjutkan. Tetapi tidak ada gunanya mengatakan ini. Meskipun saya benci mengambil uang keluarga Ye, saya harus mengakui bahwa jika keluarga Ye tidak memberi saya ini, saya mungkin tetap menjadi orang yang dituduh oleh ribuan orang. Menantu tak berguna yang dibenci oleh ribuan orang. He Yuanjiang menghela nafas dan berkata, "Kamu benar-benar telah menderita selama bertahun-tahun. Sebenarnya, aku harus melakukannya katakan sesuatu yang relevan. Jika orang tuamu masih hidup, kamu pasti akan menjadi orang terkaya di dunia, teman-teman, dan meskipun aku tidak mengenal ayahmu, aku telah mendengar beberapa cerita tentang ayahmu. Saat itu, keluarga Ye mengandalkan pada orang tuamu untuk memperjuangkan situasi mereka saat ini. Saya dapat mengatakan secara bertanggung jawab bahwa keluarga Ye berada dalam situasi seperti sekarang ini. Setidaknya 50% dari aset hari ini adalah milik orang tua Anda. Dan apa yang diberikan oleh keluarga Ye kamu bahkan bukan 1/10 dari aset keluarga Ye. Pada akhirnya, mereka memberimu lebih sedikit." Ye Chen tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya, "Tidak masalah lagi. Saya sebenarnya berharap untuk menciptakan dunia di tangan saya milikku sekarang. Lagi pula, aku masih tidak tahu apakah kematian orang tuaku saat itu ada hubungannya dengan keluarga Ye. Jadi aku lebih suka mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membuat diriku lebih kuat daripada keluarga Ye atau bahkan keluarga Su di semua aspek. Dengan cara ini, begitu pembunuh orang tua saya ditemukan di masa depan, saya akan cukup percaya diri untuk membuat mereka membayar harganya." He Yuanjiang tiba-tiba menyadari, dan berseru, "Itulah mengapa kamu ingin melakukan transportasi laut." "Iya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Su. Saat itu, keluarga Su dan ayah saya tidak pernah memperlakukan satu sama lain dengan baik. Keluarga Su bahkan mendirikan anti-kamu aliansi, menyatukan banyak keluarga lainnya, datang dan bertarung melawan ayahku bersama-sama. Jadi keluarga Su juga musuhku di mataku. Sekarang bisnis pelayaran laut keluarga Su telah benar-benar terdampar.
menurutku ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk mengambil keuntungan darinya. Jadi saya mendapatkan ide ini saat dia mengatakan itu. Ye Chen menambahkan, saya awalnya ingin Dong Sui mengambil alih bisnis ini. Tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa melakukan bisnis ini memerlukan pemahaman yang sangat mendalam, perdagangan internasional dan undang-undang, peraturan, dan kebijakan perpajakan negara-negara perdagangan besar di seluruh dunia. Dia merasa saya tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Jadi saya merekomendasikan Anda kepada saya. Kebetulan kita baru saja bertemu terakhir kali malam, jadi saya datang ke sini untuk berkunjung hari ini dan ingin meminta bantuan Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah mantan teman sekelas ibu saya. Hei. Yuan Jiang terdiam sejenak dan kemudian berkata, Ye Chen, kamu telah memilih laut pengiriman sebagai titik masuk. Penilaian ini sangat tepat. Di masa depan, proporsi perdagangan global pasti akan semakin besar, dan semakin banyak perusahaan manufaktur berskala besar yang mulai mengembangkan rantai pasokan global. Ambil contoh mobil industri sebagai contoh. Mobil menggunakan baja yang dimurnikan dari biji besi di Brasil dan Australia, karet yang berasal dari Asia Tenggara, dan peralatan elektronik presisi tinggi dari Jerman dan Jepang, modul kontrol, dan kemudian menggunakan rantai industri hulu dan hilir Tiongkok lainnya dan tenaga kerja untuk menyelesaikannya. Di antaranya pengangkutan bahan mentah, suku cadang dan kendaraan lengkap, sebagian besar mengandalkan pelayaran. Belum lagi angkutan mobil sebesar mobil, industri, bahkan pakaian, sekarang memiliki rantai pasokan global. Jika Anda membeli jaket seharga 2 hingga 300 yuan, jaket itu mungkin terbuat dari katun yang diproduksi di Amerika Serikat, kain yang diproduksi di China, dan resleting yang diproduksi di Jepang. Kami menggunakan tenaga kerja dari negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh, dan Rumania, dan akhirnya mengirimkannya dari negara-negara produksi ini ke negara tersebut, dan akhirnya menjualnya kepada Anda. Dengan semakin banyaknya rantai pasokan global seperti ini, pasar transportasi laut juga akan tumbuh semakin baik. Izin keluarga baru saja dicabut, yang merupakan kunci untuk mempercepat perombakan industri pelayaran laut dalam negeri. Ye Chen mengangguk dan bertanya, Profesor He, saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu saya dalam hal ini. Mengenai gaji, Anda sebut saja. He Yuanjiang tiba-tiba merasa sedih, menghela nafas, dan berkata, Ye Chen, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Jika saya tidak melepaskan pekerjaan saya mungkin sekarang menjadi CEO perusahaan Fortune 500, atau bahkan sesuatu seperti CEO Apple Tim Cook, yang dengan mudah menghasilkan lebih dari 100 juta dolar AS setahun. Alasan mengapa saya melepaskan penghasilan saya yang tinggi dan memilih untuk mengajar di universitas adalah karena saya bersumpah di makam kekasih saya bahwa saya hanya akan mengajar dan mendidik. Selama sisa hidupku, orang-orang tidak lagi terlibat dalam bisnis, dan tidak lagi mencari uang. Ye Chen bertanya dengan heran, Profesor He, istri Anda telah meninggal. Baiklah, He Yuanjiang menghela nafas. Hei, itu yang disebut karir dulu. Saya terlalu berpikiran kuat, dan semua teman sekelas saya telah menjadi eksekutif atau bahkan mitra kelompok besar. Banyak dari mereka yang berhasil memulai bisnis sendiri dan menjadi orang kaya bernilai miliaran dolar. Saya tidak mau kalah dengan orang lain. Jadi saya bekerja sangat keras. Sepanjang tahun, saya tinggal di rumah kurang dari sebulan. Saat itu, saya sedang terbang keliling dunia dengan kelas 1 setiap hari, dan saya tidak punya waktu untuk peduli dengan kehidupan istri dan anak-anak saya. Suatu kali, saya sedang dalam perjalanan bisnis di Jepang. Ketika kami membicarakan proyek tersebut, istri saya menelepon saya dan memberitahu saya bahwa dia telah mengalami sakit kepala akhir-akhir ini, tapi saya tidak punya waktu untuk mengurusnya. Saya hanya memintanya untuk minum ibuprofen atau pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Tapi siapa sangka dalam waktu setengah tahun. Setelah itu, dia meninggalkan saya karena tumor ganas di otaknya. Pada titik ini, mata He Yuanjiang sedikit merah, dan dia berkata dengan sangat menyalahkan diri sendiri, sejak dia didiagnosis, saya menyadari bahwa saya telah banyak menderita dalam beberapa tahun terakhir. Kesalahan fatal. Uang itu penting, tapi itu bukanlah segalanya.
Uang tidak bisa menggantikan cinta, kasih sayang keluarga, atau kesehatan, tidak peduli. Berapa banyak uang yang saya hasilkan, itu adalah tidak bisa menggantikanku. Kehidupan kekasihku tidak bisa ditukar dengan pengampunan sejati putriku untukku. Jadi pada saat itu, aku bersumpah padanya bahwa mulai sekarang, He Yuanjiang hanya akan mengajar dan mendidik orang, dan akan jangan pernah menjadi budak uang lagi. Ketika He Yuanjiang mengucapkan kata-kata ini, Ye Chen sudah mengerti di dalam hatinya bahwa tidak mungkin lagi membujuknya untuk bekerja sama dengannya. Selain itu, ia juga memahami sebuah kebenaran yang disebut, seorang pria terhormat tidak memaksa orang lain melakukan hal-hal yang sulit bagi mereka. Dia tidak berusaha lagi dan berkata dengan sangat serius, "Profesor He, saya mengerti maksud Anda. Maaf, saya terlalu ceroboh." He Yuanjiang buru-buru melambaikan tangannya, "Saya tidak menyalahkan Anda, itu kesalahanku sendiri. Karena aku telah berjanji kepada mendiang istriku, aku harus menepati janjiku dan tidak bisa mengingkari janjiku dalam masalah ini. Jadi jangan salahkan aku jika aku membalas budi." Ye Chen buru-buru berkata, "Bagaimana mungkinkah itu? Profesor He, saya mengerti 100% itu keputusan Anda." He Yuanjiang tersenyum bahagia, lalu teringat sesuatu, dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, sebenarnya, jika Anda ingin memastikan keunggulan absolut di depan keluarga Ye dan keluarga Su, tidak perlu bersusah payah pergi ke Yuanyang secara langsung, transportasi." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor He, apa maksud Anda?" He Yuanjiang berkata dengan serius, "Saya pikir Anda bisa pergi ke Amerika untuk mencari kakekmu. Dengan dia sebagai pendukungmu, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Su atau Ye Chen. Keluarga, karena meskipun keluarga Su dan keluarga Ye terikat bersama, mereka adalah masih bukan tandingan kakekmu." Ye Chen tercengang dan berseru, "Profesor He, kakekku, apakah dia benar-benar sekuat itu?" He Yuanjiang berkata dengan serius, "Kuat, lebih dari sekedar kuat, ada 3 keluarga kaya di dunia, yang masing-masing sama kayanya dengan negara lain. Salah satunya adalah keluarga Rothschild di Eropa, satu adalah keluarga kerajaan Saudi di Timur Tengah, dan yang lainnya adalah orang Cina di Amerika Serikat, Anjia." Saat dia mengatakan itu, He Yuanjiang berkata lagi, "Tahukah kamu berapa banyak kekayaan yang ibumu ciptakan untuk keluargaan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan malu. "Sejujurnya, Profesor He, saya tidak tahu. Saya tidak tahu banyak tentang keluarga kakek saya. Salah satunya adalah ketika saya masih terlalu muda. Ibu saya membawa saya ke rumah kakek saya beberapa kali. Tetapi saya tidak tahu banyak tentang rumah kakek saya. Dan yang lainnya adalah, menurut kesan saya, hubungan antara ibu dan kakek saya sepertinya tidak terlalu baik." "Ya." He Yuanjiang mengangguk dan berkata, "Ketika ibumu dan ayahmu berkumpul dan ingin kembali ke Tiongkok bersamanya dan menikah dengan keluarga Ye, kakekmu sangat tidak puas karena kakekmu tidak meremehkan Ye di semuanya. Dia merasa keluarga Ye tidak layak menjadi mertuanya." He Yuanjiang berkata dengan serius, "Sebenarnya, kakekmu benar. Keluarga Ye memang seperti itu saat itu, meskipun sangat berkuasa di rumah. Ketika melihat dunia, itu memang di atas. Jangan datang ke meja." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu industri seperti apa yang dilakukan keluarga kakekku?" He Yuanjiang menghela nafas, "Keluarga kakekmu melakukannya hampir segalanya. Keluargaan seharusnya memiliki beberapa industri yang dapat Anda pikirkan. Hanya saja keluargaan sangat sederhana. Mereka memiliki ribuan perusahaan di seluruh dunia, tetapi di permukaan, perusahaan-perusahaan ini tidak ada hubungannya dengan keluargaan. Keluargaan jarang muncul sendiri, berbeda dengan keluarga Rothschild, sama seperti keluarga De. Properti keluarga Rothschild saat ini mungkin tidak tampak terlalu besar bagi orang luar, tetapi poin kuncinya adalah bahwa keluarga Rothschild memiliki lebih dari satu bank dan memegang banyak saham di banyak bank secara terselubung. Memiliki bank berarti mengendalikan keuangan, dan hampir semua perusahaan saat ini perlu menggunakan bank untuk membiayai dan go public. Jadi, keluarga besar seperti ini secara alami akan banyak berinvestasi melalui sejumlah besar dana modal ventura dan dana saham, startup, perusahaan tercatat,
dan perusahaan Fortune 500 di Eropa dan Amerika yang bisa Anda lihat sekarang hampir semuanya memiliki saham keluarga Rothschild. Tetapi struktur kepemilikan saham mereka dirancang sangat rahasia dan canggih, sehingga sulit bagi orang luar untuk melihatnya. Hanya saja, jangan keluar. Pada titik ini, He Yuanjiang berkata dengan kagum, rute operasi keluargaan adalah mirip dengan keluarga Rothschild. Oleh karena itu, kakekmu mungkin bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki, jadi aku akan memberitahumu lebih banyak, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Namun, aku tahu bahwa dana modal Ventura yang didirikan ibumu di Silicon Valley, ukuran seluruh kumpulan modal melebihi 10 miliar dolar AS 30 tahun yang lalu. Dana lain ingin mengumpulkan begitu banyak modal. Saya tidak tahu berapa banyak orang kaya atau bahkan investor retail yang harus mengumpulkan dana di belakang layar, tapi semua dana yang dikumpulkan ibumu saat itu semuanya disediakan oleh Anjia sendiri. Selain itu, saya yakin sebagian besar orang telah mendengar tentang sejarah perkembangan Silicon Valley selama bertahun-tahun. Sejumlah besar perusahaan Fortune 500 lahir di sini, dan sejumlah besar Taipan TI terkemuka juga lahir di sini. Google, Apple, Yahoo, Cisco, Oracle, Tesla, dan perusahaan teknologi tinggi terkemuka lainnya semuanya keluar dari Silicon Valley selangkah demi selangkah. Saat ini, nilai pasar mereka telah meningkat puluhan ribu kali lipat, dan ruang untuk pertumbuhan sangat besar. Siapapun, sebagai investor saham, jika dia membeli saham Apple 20 tahun yang lalu, pendapatannya saat ini akan lebih dari 300 hampir 400 kali lipat. Tapi tahukah kamu bahwa ibumu memanfaatkannya untuk mendirikan perusahaan sebelum kamu lahir? Dana modal Ventura yang diinvestasikan di Apple. Saat itu, Jobs memperlakukannya sebagai tamu, dan ketika nilai pasar Apple hanya beberapa miliar dolar, dia menggunakan ratusan juta dolar untuk ditukar dengan 10% saham Apple saham. Saat ini, nilai pasar Apple lebih dari 2 triliun dolar AS. Setara dengan lebih dari 15 triliun yuan. 10% saham yang ibumu investasikan saat itu, setelah putaran dilusi dan pengurangan, seharusnya masih ada 6% sekarang. Berapa yang dikonversi ke RMB? Hampir 900 miliar. Tetapi ibumu tidak hanya berinvestasi di Apple Steve Jobs, dia juga berinvestasi pada mahasiswa juniornya di Stanford, Larry Page. Larry Page adalah pendiri Google, pencarian Google, Google Maps, sistem ponsel Android, dan robot Go cerdas yang terkenal, AlphaGo beberapa waktu lalu, semuanya adalah produk perusahaan ini. Sekarang nilai pasar perusahaan ini lebih dari 1 triliun dolar AS, dan dana modal Ventura ibumu memegang lebih dari 10% saham perusahaan. Jadi, pendapatan yang diperoleh ibumu dari berinvestasi di dua perusahaan ini saja sudah melebihi total aset keluarga Y. Jika semua pendapatan investasi dari dana modal Ventura ibumu saat itu disertakan, gabungan keluarga Su dan keluarga Y mungkin bukan tandingannya, apalagi aset seluruh keluargaan. Ye Chen mendengar ini, seluruh orang sudah tercengang, banyak orang mengetahui atau pernah mendengar keajaiban di Silicon Valley saat itu, dan Marvin Ye tidak terkecuali. Perusahaan teknologi tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah lahir di sini. Ada banyak sekali perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar dolar AS, beberapa dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar, dan bahkan 2 atau 3 dengan nilai pasar lebih dari 1 triliun. Saat itu, siapapun yang bisa mengambil uang untuk berinvestasi di Silicon Valley, menutup mata dan berinvestasi dengan santai, juga bisa berinvestasi di banyak perusahaan dengan potensi tak terbatas. Hal hebat tentang investasi adalah keuntungannya melampaui imajinasi. Saat itu, Masayoshi Son dari Jepang menginvestasikan 20 juta dolar di Alibaba dan memperoleh 50 miliar dolar. South African Newspaper Group dari Afrika Selatan menginvestasikan lebih dari 30 juta dolar di Tencent Group dan memperoleh 130 miliar dolar. Inilah daya tarik investasi. Jika Anda merebut saham potensial, Anda bisa mendapatkan keuntungan bersih ribuan kali lipat. Ini semua adalah kasus investasi klasik yang sudah dikenal oleh masyarakat Tiongkok. Tapi Ye Chen benar-benar tidak menyangka bahwa ibunya yang lembut, berbudi luhur, dan berpendidikan tinggi akan memiliki sejarah yang begitu gemilang. Bersambung.